Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal rekomendasi uji oli ya. Banyak orang ya sebenarnya rekomendasi uji oli, mereka merekomendasikan melakukan uji laboratorium itu asal ngomong ya. Dipikir dengan melakukan uji oli ke lembaga uji oli tertentu, maka sudah bisa didapatkan informasi apakah oli tersebut bagus atau buruk ya. Padahal ya sebenarnya enggak juga. Ada bro yang minta ya, coba dong uji di Trakindo gitu ya. Tapi yang menganjurkan ini nggak ngerti apa sih Trakindo itu. Trakindo itu perusahaan alat berat ya, mesin-mesin dengan kapasitas mesin besar yang industrial ya, bekerja beban sangat berat. Harga alatnya sendiri ya mungkin miliaran gitu ya. Nah, untuk merawat kendaraan seperti ini ya tentunya butuh ekstra ya, nggak bisa sembarangan. Karena ya tentu kalau sudah rusak partnya mahal, dan kalau sudah down biasanya sangat merugikan juga untuk konsumen. Kalau bisa alat itu nggak pernah down, nggak pernah rusak. Jadi memastikan alatnya bekerja itu jadi perhatian ekstra gitu, karena kalau sekali down pemasukan nggak ada, dan pemasukannya juga bisa jutaan, ratusan juta gitu ya. Kalau sekali down bisa aja kena komplain konsumen ya, aslinya terima bayaran malah jadi harus membayari, kan bisa aja kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk itu ada yang namanya analisa oli. Analisa oli ini fungsinya untuk mengetahui kondisi kendaraan bagaimana, apakah sudah mulai terjadi kerusakan, apakah terdeteksi kerusakan, oli masih layak pakai atau tidak. Itu cuma salah satunya, karena fokus utama adalah untuk mengetahui kondisi kendaraan. Jadi oil analysis itu seringnya adalah untuk mengetahui keadaan alatnya. Kalau terdeteksi kandungan logam tinggi, apakah itu cirinya olinya kurang baik? Apakah itu cirinya sudah rusak, olinya sudah nggak bisa dipakai lagi? Nggak mesti, karena bisa jadi itu merupakan ciri keausan dari bagian lainnya juga. Jadi kalau ada keausan, sing diperiksa duluan bukan olinya, tapi kendaraannya. Apalagi kalau kemudian diketahui, ini ada kandungan kulan, ini pasti ada yang rembes ini. Apalagi diketahui ada banyak shootnya, ini mungkin ada rembesan dari keraknya ke ruang oli, mungkin EGR-nya rusak. Yang difokuskan seperti itu. Jadi bukan uji oli. Walau memang ada ya yang menguji pelumas pakai cara itu, tapi ujinya sendiri tidak bisa dipakai untuk
uji oli, apalagi kalau ujinya cuma sekali, satu sampling, nggak bisa. Ujinya itu perlu berkali-kali untuk meyakinkan, oh kondisinya seperti ini, oh seperti ini. Gak iso sekali tok. Kalau uji yang sekali tok itu beda. Coba dah kita bandingkan antara yang dilaporkan di ujinya Trakindo dengan yang dilakukan di API. Penulis coba zoom ya, karena penulis nggak punya lembaran laporan Trakindo yang lain. Sumber satu-satunya ya postingannya Turboman dari Seraya Motor yang nguji minyak goreng ya, ambilnya dari wajan bukan dari mesin. Dipanasi gitu katanya sudah mewakili kondisi mesin. Nah, kok hal yang sama tidak dilakukan ke oli mesin juga? Coba dah oli mesinnya diperlakukan seperti itu terus dikirim juga, hasilnya kayak gimana? Paling juga hari kedua sudah rusak total olinya. Tapi ya wes lah, kita abaikan orang-orang yang nggak ngerti ya. Orang-orang yang nggak tahu bahwa minyak goreng itu lebih tahan panas daripada oli mesin. Yang jelas itu ada laporan dari Trakindo. Apa aja yang diuji kan? Ternyata termasuk minim ya kalau dibandingkan dengan uji API. Nggak ada yang namanya uji sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, seterusnya yang ada di uji API. Nggak ada uji kompatibilitas terhadap seal. Nggak ada uji bahan bakunya ya, FTIR kalau nggak salah ya, itu untuk uji kandungan dari bahan oli. Nggak ada uji-uji yang kritikal, yang penting sekali untuk oli. Uji untuk oli paling kinematic viscosity, HTHS viscosity, partikel-partikel, berapa banyak kandungan sulfurnya, berapa banyak kandungan sootnya, berapa banyak oksidasinya, berapa banyak apa mana satu lagi degradasinya atau apalah, lupa. Nggak sama ya dengan yang dilakukan di uji oli. Di laporannya dari Trakindo itu ada beberapa baris yang tentunya perlu diisi dengan sampling olinya. Nggak bisa cuma sekali sampling toh. Ada sampling kilometer 10, 100, 200, 300 contohnya, kayak begitu untuk tahu kondisi mesinnya. Sementara itu diuji API apa kayak gitu? Apa ada sampling ke 1, ke 2, ke 3? Enggak ada. Ujinya ya wis sekali tok lah. Pakai alat ini hasilnya ini. Wis. Mungkin ada yang harus diulang, tapi ya itu bagian dari prosedurnya.
Sementara itu yang melakukan, yang memastikan apakah alatnya itu masih sesuai dengan standarisasinya. Mau ngerti masalah oli, mau ngerti kualitas oli, kirim ke Trakindo, nggak bisa, kurang ujinya. Nggak ada yang namanya uji shear stability, ada yang namanya evaporation loss, nggak ada yang namanya deposit. Uji deposit nggak ada. Yang diukur itu ya dari olinya itu aja, berapa kandungannya. Nggak ada uji berapa banyak oli ini akan menghasilkan deposit, nggak ada. Uji keausan, ya nggak ada lah. Tapi sayangnya orang-orang yang mengunggul-unggulkan uji oli itu sering banget ya memuji-muji. Oh, saya sudah uji Trakindo, ini loh oli saya bagus, mentang-mentang diuji, wis pasti bagus ini. Padahal ya yang namanya partikel itu ya tidak mencerminkan kemampuan oli lah. Kalau kita lihat ya hasil dalam tanda kutip uji lab ya, isinya memang uji partikel tok, bahkan kekentalan nggak dicantumkan, HTHS juga nggak dicantumkan. Nggak ada bondo nih, kelarangan ya untuk mereka pakai uji murah. Oh, saya ini loh ada uji oli murah 150.000 cukup. Nggak mungkin cukup lah 150.000. Oh, sifat oli macam-macam. Dengan 150.000 apa bisa bilang, oh oli ini aman terhadap seal? Gak iso. Apakah oli ini punya HTHS yang bagus? Ya gak iso. Apalagi yang lain-lain. Tapi ya coba dah lihat betapa dibesar-besarkan hasil uji lab itu ya. Padahal dari hasil uji lab sendiri orang-orangnya nggak bisa membedakan oli jelek dengan oli bagus. Padahal dari testimoni sudah banyak yang ngomong oli Yamalub itu jelek, oli MBS itu jelek. Apa bisa ditunjukkan itu di hasil uji labnya mereka? Nggak bisa mereka membedakan antara oli bagus dengan oli jelek. Nggak mampu ujinya. Karena memang ujinya sebenarnya bukan untuk menentukan kualitas oli, tapi untuk menentukan apakah kendaraan yang menggunakan oli itu dalam keadaan sehat atau enggak. Beda. Ya, tapi wes kadung seperti itu yang terjadi ya. Wes kadung ngawur kayak gitu orang-orangnya. Kita nggak bisa apa jenenge. Terus mendadak, oh iya, ini berarti kalau uji oli yang bagus harusnya pakai shear stability-nya dicek berapa. Dicek kandungannya apa bener ada PAO-nya. Apa bener ada esternya, atau ini cuma bahan oli bekas. Mustahil mengharapkan mereka melakukan seperti itu, karena dalam mindset mereka ya, yang namanya uji oli ya wes uji lab ke Trakindo yang paling baik, wes dijamin bisa tahu kualitas oli bagaimana. Padahal sama sekali tidak memadai kalau hanya uji seperti itu. Coba deh lihat uji oli yang dilakukan oleh Kompas terhadap oli palsu. Apa saja yang diujikan? Uji partikelnya cuma ujinya nggak ada aditifnya rupanya. Tapi di situ juga ada misalnya uji buih, uji kekentalan. Itu pun juga kurang banyak untuk mengetahui sifat oli. Ada viscosity index tapi nggak ada shear stability. Walau ada sih evaporation loss. Ada evaporation loss itu sudah bagus itu ya.
Karena evaporation loss bakal menunjukkan ya itu olinya cepat menguap atau enggak. Uji itu bakal menunjukkan olinya itu awet dipakai lama atau enggak. Kalau suhu mesin panas gimana? Tapi uji lab yang 150 ribuan, yang 500 ribuan, apa ada data tersebut? Kan ya nggak ada ya. Kompas itu uji di mana? Di Surveyor ya. Tapi ya lagi-lagi lah. Orang itu sudah kadung terpaku, wow uji lab hebat gitu ya. Wah sayang lah. Karena sebenarnya enggak. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.